Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Nah, to start our lesson, let's say our code. Jika Miss Dwi bilang, "Are you ready?" Kalian bilang apa? Ya, bilang, "Ayai Captain." Oke, kita mulai. Are you ready? Ayai Captain. Are you ready? Ayai Captain. Oke, today's topic is kita akan belajar tentang membedakan antara kebutuhan dengan keinginan, membedakan antara needs and wants. Nah, contohnya nih, example. Look at this monitor. Nah, ini ada Doni. Doni sedang belajar dan dia merasa lapar. Doni is hungry. Lapar itu hungry ya nak? Doni is hungry. Jadi Dino berusaha pergi untuk ke kantin. Nah, untuk membeli roti. Roti agar dia tidak merasa lapar lagi. Nah, bahasa Inggrisnya roti apa nak? Ya, bread. Bahasa Inggrisnya roti bread ya. Nah, Dino pergi ke kantin untuk membeli roti. Tapi sebelum ke kantin, Dino ternyata melihat bolpen hijau nih. Bolpen hijau di toko peralatan alat tulis. Nah, Doni bingung nih antara ingin membeli bolpen hijau ini karena dia suka bolpen berwarna hijau dan ingin mengoleksinya. Dia bingung antara ingin membeli bolpen hijau ini atau membeli roti untuk makanannya. Nah, menurut kalian Dino lebih baik membeli roti dulu atau bolpen hijau dulu nih? Nah, kalian pasti berpikir kalau Dino akan membeli bread dulu ya nak, karena Dino kan merasa lapar. Kalau dia tidak makan dia nanti akan sakit. Dino will sick. Sakit itu sick ya. Nah, jadi Dino harus membeli roti dulu daripada membeli ballpoint hanya untuk keinginan mengoleksi bolpennya saja. Nah, from that we can conclude that cara membedakan antara kebutuhan dengan keinginan adalah dengan membuat rincian barang yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Misalkan nih, roti, bread dengan pen, bolpen hijau, green pen. Nah, kita harus memenuhi roti terlebih dahulu daripada bolpen hijau, green pen. Jadi yang termasuk kebutuhan adalah roti, yang termasuk keinginan adalah bolpen hijau. Oke. Any question? No, that's great. Kalau tidak ada pertanyaan, Miss Dwi ada some pictures of goodies, beberapa gambar yang harus beberapa gambar barang-barang yang harus kita penuhi. Ada ini apa ini nak? Ini ada nasi ya, nasi beserta lauknya, rice and side dish. Kemudian ada perhiasan bahasa Inggrisnya jewelry ya. Kemudian ada sepeda, bicycle. Nah, siapa nih yang di rumah punya sepeda? Nah, kalian pasti asik ya berkendara sepeda dari rumah ke sekolah. Asik sekali. Kemudian ada juga handphone, ada comic book, buku komik. Kemudian ada seragam sekolah, uniform. Nah, dari beberapa gambar ini
kita bisa membuat urutan pemenuhan barang untuk membedakan yang mana itu kebutuhan dan yang mana itu keinginan. Nah, dari barang-barang ini menurut kalian mana dulu nih nak yang harus kita penuhi dulu? Tentunya makan dulu ya. We must eat. We must eat. Kita harus makan supaya tidak sakit. Jadi nasi dulu. Oke, sekarang ibu pasangkan gambarnya ya. Nasi ada di nomor 1. Kemudian setelah makanan kita butuh apa lagi nih? Setelah makan kalian penting sekolah ya. Nah, jadi kalian penting untuk membeli seragam dulu. Nah, seragam di nomor 2 ya. Nah, misalkan kita bandingkan nih seragam dengan perhiasan, penting mana? Penting seragam ya kan? Seragam dengan sepeda, uniform with bicycle, penting yang mana? Seragam ya, karena kita harus memiliki seragam untuk bersekolah, baru bisa memenuhi keinginan untuk mempunyai sepeda. Kemudian seragam dengan handphone, penting mana nih? Penting seragam tentunya ya. Nah, seragam dengan buku komik, penting seragam ya nak ya. Kemudian yang nomor 3, setelah seragam pentingan yang mana nih? Oh ya, kalian kan jika belajar sekarang kebanyakan menggunakan handphone ya. Jadi yang nomor 3 setelah seragam, setelah uniform, after uniform, we can choose handphone in number 3. Oke. Karena handphone ini lebih kita butuhkan daripada perhiasan, daripada bicycle, daripada komik. Kemudian yang nomor 4, dari 3 barang ini lebih penting yang mana? Lebih penting bicycle ya, jika kalian ingin pergi ke sekolah. Oke, jadi kita di nomor 4. Nah, sekarang antara jewelry, antara perhiasan dengan buku komik nih, penting yang mana? Komik ya, untuk hiburan kalian. Kemudian jadi ini yang perhiasan kita taruh di nomor 6, karena perhiasan bisa kita penuhi setelah memenuhi kebutuhan dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, dari urutan pemenuhan kebutuhan barang ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa kebutuhan yang harus kita penuhi secara berurutan adalah nasi, makanan pokok terlebih dahulu, kemudian membeli pakaian sekolah, kemudian membeli handphone untuk belajar, kemudian membeli sepeda untuk kendaraan ke sekolah, dan membeli buku komik untuk hiburan ya nak, kemudian perhiasan untuk ya sekedar keindahan saja. Oke, any question? Nah, jadi kesimpulannya adalah kita harus memenuhi kebutuhan terlebih dahulu. Memenuhi nasi ini dan lain-lain, kemudian baru kita boleh memenuhi keinginan barang yang kita inginkan. Yaitu dengan cara memperhatikan tingkat kepentingan barang bagi kita. Misalnya tadi ya, ini lebih penting makan dulu, baru membeli sepeda, seperti itu. Any question? Okay, no, that's great. Good job. Nah, tapi kalau kalian nanti ada pertanyaan lagi, kalian bisa tanya ke ibu melalui WhatsApp group ya. Tanya ke orang tua kalian dulu. Oke, kalau begitu, thanks for your attention for today's class. Today's class will stop here.
Good afternoon. See you tomorrow. Okay, are you ready? Aye, Captain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.